Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Isahi Prabudi Channel. Yes. Kesempatan kali ini kita sudah di Medan, di kantor kita yang seperti biasanya. Alhamdulillah perjalanan kemarin dari Pekanbaru menuju Medan kita tidak mengalami suatu hambatan yang sulit, namun ada kemacetan yang kita alami tepatnya di antara kisaran dengan perdagangan. Namun alhamdulillah semua berjalan normal. Kali ini kita akan masuk kepada suatu pembahasan ya terkait kepada penilaian perkebunan kelapa sawit. Karena ketika di Pekanbaru kemarin kami baru melakukan inspeksi lapangan terhadap properti perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini bersama saya hadir 2 orang. Nah, ini adalah rekan rutin kita. Nah, rekan rutin kita yang pernah kita sebutkan yaitu Abangda Ruli Sahri Lubis dan Adinda Danuwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrak-abrik kemampuan berpikir dari Abangda kita Ruli Sahri Lubis dalam perspektif perkebunan kelapa sawit. Nah, mari kita sambut perkenalan kita kepada Abangda kita Ruli Sahri Lubis. Apa kabar Abangda? Alhamdulillah. Apa kabar Adinda? Siap, Bang. Sehat, alhamdulillah. Nah, Abangda Ruli Sahri Lubis ini ya disiplin ilmunya adalah teknik pertanian dari sebuah institut teknologi di Jakarta. Saya sebut saja Abangda Institut Teknologi Indonesia ya. Nah, jurusan teknik pertanian. Nah, mungkin banyak ilmu yang bisa kita elaborasi dengan beliau saat ini. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita elaborasi perspektif berpikir Abangda kita dan Adinda kita dalam suasana penilaian perkebunan kelapa sawit. Baiklah, segera saja. Perjalanan kita kemarin lumayan Bangda. Ya. Tapi saya Adinda kita gak ikut. Nah, saya mau tanya ke Abangda mengenai hal-hal paling mendasar dulu yang kita bahas terkait properti perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit. Kira-kira dalam pengalaman Abangda melakukan inspeksi lapangan, kita bicara pada tataran inspeksi lapangan dulu ya, belum kepada teknik penilaiannya. Apa saja yang harus dipahami oleh penilai-penilai khususnya penilai muda seperti saya ketika saya mau melakukan inspeksi lapangan terkait perkebunan kelapa sawit tersebut. Silakan Bang. Terima kasih. Sebelumnya saya mau promosi dulu. Ini ada segelas kopi yang dibuat oleh barista, namanya Kopi Jitu. Kopi Jitu. Kopi Nesiji, jagungnya pitu. Kopinya siji, jagungnya pitu. Boleh kita nikmati ya. Ya. Kalau pengalaman saya untuk melihat suatu kebun, mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Oke. Nah, kalau saya itu yang ringkas-ringkas saja saya perhatikan. Pertama saya melihat kebun itu bagaimana dengan SDM-nya. Sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Nah, dari SDM ini saya selalu diskusi, wawancara. Oke. Nah, saya mau lihat kemampuan dia secara teknis dan non teknisnya. Nah, nanti di situ tuh dapat gambaran bagaimana cara dia memanage kebun itu. Berarti SDM yang dimaksud ini kan key person-nya kan? Key person di kebun itu kan? Bukan SDM secara overall kan? Ya. Key person-nya siapa? Misalkan manajer kebun gitu. Betul. Nah, dari manajer kebunnya itu selalu saya
berdiskusi, ngomong-ngomong apalah, ngomong-ngomong bagaimana pengetahuan dia, tingkat kemampuan dia, pengalaman dia. Nah, dari situ nanti saya lihat itu ke bawahnya, terutama di tenaga panennya. Oke. Nah, di tenaga panen saya lihat. Kenapa saya lihat di tenaga panen? Karena tenaga panen ini dialah yang mengetahui satu persatu tanaman itu. Oke. Tenaga panen ya. Tenaga panen. Karena si tenaga panen ini dia akan selalu berbicara dengan tanaman itu. Bagaimana kondisi tanaman itu? Dialah yang paling tahu. Nah, hubungannya dengan kepemimpinan si manajer tadi, bagaimana manajer itu bisa mengadopsi informasi dari si pemanen tadi. Ya, berarti langkah awal yang abang lakukan adalah melakukan suatu komunikasi ya, komunikasi dengan key person di suatu objek perkebunan. Dari situ abang akan memperoleh perspektif bagaimana tata kelola kebunnya. Ya intinya memang kalau key person tersebut representasinya positif, maka abang akan memberikan suatu suatu asumsi bahwasanya kebun itu relatif baik. Tapi kalau secara bukan relatif baik atau tidak baik, kebun itu dapat terjangkau. Pengertian terjangkau ini, terjangkau, ya, pengertian terjangkau ini berarti dari seluruh pelosok-pelosok blok itu sudah dapat dimasuki, sudah diketahui kondisinya. Aksesibilitasnya baik. Ya. Oke. Ketika aksesibilitas ini baik, maka implikasinya kepada sirkulasi distribusi buah akan sangat ini ya. Distribusi buah, terus manajemen perawatannya akan terimplikasi secara baik juga berarti ya. Oke. Pada saat abang melakukan wawancara, kan abang kan tentunya secara visual sudah melihat kondisi tanaman nih. Ya. Ya kan pada saat masuk ke suatu perkebunan secara visual kan melihat kanan kiri dan lain sebagainya sebelum ketemu yang bersangkutan. Nah, ketika keterangan yang disampaikan yang bersangkutan ya, key person tadi secara umum abang lihat tidak terimplementasi kepada visualisasi singkat yang abang lihat tadi, bagaimana? Apa yang abang akan lakukan? Ya itu tadi, diskusi-diskusi itu umumnya kan mereka secara teori itu tahu. Oke. Secara teori itu, tapi bisa nggak dia melaksanakan di lapangan? Mengimplementasikan? Iya. Nah disitulah saya mengujinya dengan hitungan-hitungan. Nah itu hitungannya, contoh saya kejar itu di produksi saja. Produksi? Iya. Pada saat saya diskusi itu, saya mau mengejar di produksi. Karena tanaman itu kan hasil akhirnya kan produksinya. Betul. Terangkat nggak itu semua? Betul. Nah disitulah diskusi-diskusi yang dilakukan, termasuk cara berhitungnya semua. Oke. Nah, abang kan punya pengalaman nih. Kan saya pahami abang juga sebagai seorang planter. Nah, alhamdulillah pengalaman sebagai planter juga membawakan suatu handicap. Bagaimana sih penanganan sebuah kebun yang baik kalau dirasa key person yang dimaksud tadi kurang capable pada saat menjelaskan ke abang? Itu apa yang abang akan lakukan? Ya, apakah ini saya clue-nya, apakah abang akan memberikan suatu saran perbaikan atau abang akan ya let it flow saja, depend on mereka lah, tergantung kepada mereka? Kalau saran itu memang yang kita sampaikan pasti diterima atau nggak terima itu urusan mereka. Atau diam saja? Tidak. Kita harus infokan juga itu saran juga. Memang banyak juga, apalagi kalau sudah pimpinan-pimpinannya itu sudah merasa dirinya senior. Oke. Nah di situ dia agak agak susah untuk prestisnya jatuh kalau abang. Kalau dia sudah ke senior ya, prestis. Ada pride ya, ada tapi umumnya kalau kita sudah berjalan berdua di lapangan dengan dia akan lebih open ya. Oke. Itu aja. Ya kita pun juga tidak boleh nyalain orang. Ya, betul. Ya. Bukannya kita udah hebat-hebat kali. Setuju. Kita ini kan sebenarnya sebagai penontonnya.
cuma melihat dari luar gitu. Oke. Tapi begitu kita suruh main, sesak napas tuh. Sesak nafas. Oke. Pada posisi itu, Abang Da saya pikir sarannya cukup baik. Adinda, Apalagi Bang, aku deg-degan kalau dari tanya pesan kayak gini, ya betul deg-degan apa Kesulitan manajemennya ya. Minum dulu kopi gitu ya. kalau minum, makanya biar nggak gagok dia Bang. Ini macam si lagi PSP ini Bang, nggak percaya mau dipreteli, bahasanya tadi di awal preteli. Adinda kan ini kan penilai muda yang Kualitas. yang tentunya Alhamdulillah. akan Insyaallah. masuk ke jenjang lebih tinggi, Ya. yaitu ujian sertifikasi penilai. Amin, Oke. insyaallah. Insya Allah. Dan kalau dilihat Adinda tentunya dengan banyaknya pekerjaan penilaian dalam khususnya pada properti perkebunan, bukan tidak mungkin Adinda akan bawa perkebunan sebagai bahan nantinya. Oke, dalam perspektif Adinda, ya, ketika Adinda melakukan suatu inspeksi lapangan, nah apa yang dilakukan Abang Daruli ini, bagaimana pandangan Adinda? Ya, setuju sebenarnya apa yang dikatakan Bang Ruli itu benar. Bahwasanya ya memang SDM di perkebunan. Jadi kalau kami ini misalnya turun lah ke lapangan, pertama sekali kita tengok SDM-nya bagaimana, cara dia menjelaskan ke kita. Dari situ kita udah bisa ada asumsi awal bagaimana kebun ini. Nah, ketika pengetahuannya juga kurang tentang tumbuhan-tumbuhan ini, artinya kan tumbuhan-tumbuhan ini kan tergantung kepada perlakuan, Bang. Ya kan? Oke. Kita setuju itu. Bahwasanya tanaman sawit tergantung perlakuan oleh si manajemen. Ya. Apabila manajemennya pun kurang memahami tentang pemupukan, tentang bagaimana cara memanen, memotong ini, artinya kan ini perlakuannya udah buruk ini. Satu penilaian awal, kebun ini nggak bagus. Satu, Oke. itu asumsi catatan sebelum kita lihat semua potensi dari semua Ya. buahnya dan produksinya. Oke. Jadi setuju pada Bang Rudi bahwasanya kecakapan SDM yang menemani kita juga itu sebuah penilaian bagaimana kebun itu dikelolanya. Gitu. Namun kalaulah kita bahas tadi kan kita sudah sangat strict ya, key person. Ketika key person itu dalam tatanan ya kan manajer kebun ya. Dan kita biasanya didampingi oleh manajer. Nah, ketika ada misalkan yang mendampingi kita adalah asisten lah, kelas asisten. Saya pikir asisten ini knowledge-nya sudah memadai dalam perspektif budidayanya, Rata-rata ya, budidaya tanamannya, terus manajemen panennya. Nah, apakah ketika Adinda melihat dengan asumsi bahwa ini orang sudah memang capable di posisi yang ditempatkan, lalu ada hal-hal di lapangan yang Adinda lihat tidak searah dengan apa yang diomongkannya, itu apa yang Adinda akan challenge di dalam perlakuan Adinda di teknik inspeksi lapangan itu? Ya tentu kita kembali kepada teknik standar dalam sebuah teknik perkebunan kan. Tentunya kita menarik lagi kepada teori-teori yang ada bahwasanya apa yang dilakukan mereka tidak sesuai dengan apa yang diceritakannya. Kita balik back to basicnya lagi. Berarti Adinda harus punya pemahaman yang Benar, juga Bang. komprehensif Betul, Bang. terkait perkebunan itu kan, Iya, betul. baik itu budidayanya, mengolah panennya dan sebagainya. Bagaimana dia memupuk, berapa kali rotasinya, itu juga harus dipahami seorang penilai kebun atau surveyor kebun, Bang. Oke, setuju. Jadi sebenarnya kan kalau tanaman ini itu adalah makhluk hidup. Betul. Makhluk hidup. Yang paling jujur makhluk hidup itu adalah tanaman. Oke. Jadi apa yang kita berikan sama dia, Perlakuan kita bagaimana, itulah yang dia hasilnya. kasih sama kita. Dia akan merepresentasikan apa yang kita berikan kepada dia. Betul. Clear ya? Clear. Itu berarti skenario di lapangan. Nah, terkait kepada bagaimana Abang Da memastikan populasi, ini kembali ke Bang Darul, populasi dari tanaman itu per satuan, ya kita bicara hektar ya, Hektar. satuannya hektar. Apakah ada teknik-teknik khusus di dalam perlakuan Abang Da selama menjadi seorang planter? Ya. Jadi sebenarnya populasi itu kalau dengan hitungan-hitungan matematis maksudnya tuh diinikan dengan harga, ya.
sewaktu masih harga sekitar 800 per kilo, saya udah coba hitung tanaman itu di atas kerapatan 70 pokok per hektar itu masih bisa kita pertahankan. Tapi kalau di bawah 70 pokok per hektar itu tidak bisa kita pertahankan. Oke, satu. Nah, kedua, bagaimana kita mengetahui tanaman ini per hektarnya itu sesuai dengan standar? Nah, standar itu kan kalau nggak salah saya secara teorinya itu ada 128 pokok per hektar, ada 136 pokok per hektar, 143 pokok per hektar, ya kan? Nah, Idealnya, iya, yang idealnya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kalau bisa kita ukur secara sampel lah. Random sampling. Tekniknya. Teknik random sampling. Ya, ambil aja kalau untuk kita menilai ya, nggak usah besar-besar kali. Kalau 10% lebih bagus, tapi makan waktu dan biaya, ya kan? Ya ambil aja lah 1%. 1%. Nggak sedikitan tuh. Memang kita artinya gini loh, kita hanya mau tahu jarak tanam, caranya itu nanti kan kita ukur tuh, bukan kita hitung. Ambil meteran ukur. Mata 5. Beberapa blok lah ya. Iya, gitu aja. Bukan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Itu satu. Ya, ambil meteran ukur berapa nih? 8 kali berapa? 9 kali berapa? Itu kiri ya. Ya. Mata 5 itu Ya, Mata 5 utara selatan. Ya, cara begitu ya. Itu satu. Kedua, kita minta produksinya. Oke. Data produksi. Data produksinya. Kalau produksinya masih, kalau saya sih standarnya 20 ton aja lah. 20 ton masih oke. Konservatif ini. Konservatif. Walaupun sekarang kan sudah. Tentunya ada statement juga penting ya. Oh iya, cuma kan ada statement. pasti. Cuma kan kita kan mau tahu itu berapa sih pendapatan Ya, pokoknya. betul. Berarti dari situ ya. Iya. Dari kita pertama secara teknis kita ukur di lapangan. Iya. Bukan kita hitung jumlah Ya, pokok ya. enggak, Kalau ukur bisa dulu lebih jarak, bagus. jarak tanam. Kemudian lihat data produksinya apakah representasi dengan prediksi yang ada kan. Iya. Nah, bukankah kontur dari tanah itu juga mempengaruhi potensi dari populasi per hektarnya. Iya. Artinya kan ketika datar pasti oke terpenuhi 100 yang dimaksud, tapi ketika dia topografinya bukit tentunya itu akan berakibat kepada berkurangnya populasi. Itu mungkin jadi ada perhitungan khusus lagi Bang ya. Mungkin ada beberapa rujukan buku yang pernah saya baca, contohnya itu Yumpahan ya. Buku Yumpahan itu ada menghitung memang pada posisi datar berapa, pada posisi lereng atau bukit berapa. Tapi pun itu tidak juga berapa kemiringan dari lerengnya. Ya, karena lereng itu kan dia harus mengikuti kontur. Kontur ya. Nah, Adinda. Iya Bang. Tadi kita sudah bertanya terkait kepada teknik inspeksi di lapangan dan bagaimana melihat populasi. Ketika Adinda di lapangan ya, apa kira-kira data-data yang terkait, oke, kalau bicara areal statement, oke nanti. Data-data yang dibutuhkan ya dalam kerangka berpikir Adinda mau melakukan penilaian perkebunan. Ya. Yang pertama itu ya betul yaitu produksinya dulu. Data produksi. Itu jantungnya dari, karena kita pakai DCF kan, pendekatan pendapatan, pakai DCF itu jantungnya itu yang produksi. Kalau nggak ada produksi tentu ada biaya. Sorry, DCF itu coba Adinda jelaskan dulu, saya agak DCF itu kan discounted cash. Oke. Itu apa itu? Itu apa itu? Proyeksi pendapatannya, dikurangi biaya-biayanya kan begitu kan. Oke. Yang pertama kita di lapangan itu mencuri, maksudnya mencuri data itu kadang, nah ini temuan kita di apa yang disajikan data yang oleh si pemberi tugas sama kita tentang pertama itu biaya panen biaya ini terkadang berbeda ketika kita bertanya langsung sama si yang petaninya. Ah, ini menarik Pak. Pekebunnya ini menarik. Di sini dia kadang tinggi, di sini rendah. Nah ini makanya tekniknya kita
ketika survei itu tanya di lapangan berapa sih panennya, berapa biaya panen, terus kendaraannya apa saja, dari mana ke mana, itu langsung kita catat karena dia nanti itu masuk dalam pengeluaran biaya dalam perhitungan usaha. Oke. Nah, sama ya kayak data produksi. Produksi. Terus Selanjutnya data apa lagi? produksi, biaya-biaya, Oke, biaya. kan? Lalu Kemudian ada soil tanah, misalnya tanahnya itu gambut apa itu kan berarti tanah. eh, apa itu kalau bicara mengenai tanah? Studi evaluasi lahan. Iya. Studi evaluasi lahan. Tapi kan belum tentu semua perusahaan itu punya studi evaluasi lahannya. Benar Pak, disitulah harus punya kecakapan kita menentukan tanahnya itu, karena tanah itu yang salah Ya, satunya, bukan hanya tanah itulah yang mendukung tanaman itu bisa hidup atau enggak. Jadi tanah itu Yang sebenarnya paling penting. tanah Pak. itu bukan hanya berpengaruh kepada tanaman, bukan hanya berpengaruh, Iya. Oke. tetapi ada hal-hal lain juga sangat mempengaruhinya sehingga kadang-kadang kosnya bisa Lebih tinggi. seperti contoh pertambangan tadi, tanah gambut dengan tanah mineral. Mineral. Itu sangat jauh berbeda. Jauh. Areal statement. Areal statement. Areal statement itu kira-kira substansi apa yang Adinda lihat di areal statement? Nah, di area statement ini kadang menarik juga. Terkadang ada sisa lahan tanah infak yang tidak bisa diproduksinya. Nah, ini menarik nih Bang, kadang-kadang. Banyak perdebatan kawan-kawan bagaimana cara menghitung si infak ini. Nah, ini kita masuk ke situ ya, teknisnya ya. Inflaf atau excess land? Jangan. Ada dua biasanya Bang. Inflaf itu tanah, Yang tidak tanah bisa. yang dikuasai oleh Oleh- pihak tertentu, Oke. yang memang tidak bisa dikelola oleh. Tapi kan itu manajemen. bagian dari milik manajemen. Belum Dalam tentu. HGU-nya. Gini, Belum tentu. kalau nggak Ada salah, Bang. jadi gini kalau nggak salah itu HGU itu sebelum keluar HGU Ya, itu kan ada tim B untuk pelaksanaan Ya. lapangan. betul. Nah nanti di situ mereka tuh udah dipetakan ya mana yang ingklab, biasanya ingklab Ya, itu di ingklab. tanah kampung. Iya, iya. Nah, itu harus sudah di luar. Seharusnya Nah, tak jarang kita menemukan survei kebun Bang. Ini ada ada temuan juga belakangan. memang Nah, Ada iya. temuan kita. Oke. Kalau Ada tanah inflaf, inflaf, ada excess land. land. Ada dua dia. Oke. Ini inflaf ini yang dikuasai masyarakat Pak katanya. Mhm. Ini katanya tanah wilayah, tapi masuk dalam HGU. mungkin ingklab itu bukan tanah kampung, tanah garapan. Ah, bisa jadilah Tiga apapun itu. itu. Tapi judulnya inflaf dengan tanah excess land. Ini kan perkebunan itu kan apa namanya? Areal statementnya udah jelas bloknya ini tanaman tahun sekian, ini tanaman tahun sekian. Jadi ada sisa tanah. Ini bagaimana menghitung yang sisa tanahnya? Ya, kawan-kawan berbeda di sini nih. Banyak mazhab nih. Mazhab pertama bisa pakai pasar, Oke. pakai tanah kosong untuk pertanian. Hmm. Untuk yang luasan di excess land. Ini karena kenapa? Karena kita penilaian ada 3. Pasar, biaya, pendapatan. Pendapatan biaya. salah, balik. Koreksi. Balik. Pasar, pendapatan biaya, Oke. ya kan? Paling jauh nih biaya kan? Selama lagi di pasar, tanahnya tanah apa? Tanah pertanian. Tapi ingat, Dengar dulu, ini kan pendapat mereka. Jangan betul. Ini, ada moderator kan nggak sabar ini. ini kan pendapat kawan-kawan. Kopi dulu. Kita kan ngobras ini, ya kan? Ketika saya tanya, kenapa ya pasar? Karena tanahnya tanah perkebunan dan pertanian. Nah, apabila data pasarnya memadai di suatu lokasi, kenapa nggak bisa katanya? Masuk akal. Pasar, pendapatan biaya. Kalau adanya pasar untuk tanah yang seluas itu, diperjualbelikan di daerah itu, nah saya tanya kembali, tanah kita HGU. Jadi, abang membandingkan HGU sama SAE. Ini berbeda Bang. Cuman mempresentasi alat apanya itu, legalitasnya. Belum tentu loh HGU itu cepat kelar. Berapa persentasenya Bang? Untuk perbedaan biaya dari HGU ke SAM kan? Nah itu bingung dia udah. Nah itu nanti kita diskusikan sama Pak, ya kan? Kita juga. Yang kedua, ada pakai LDA, Land Development Area. Land Development Analysis. Iyalah, Land Tadi Development. udah. Ada banyak versinya Bang. Ada orang-orang kayak kami nih di lapangan untuk mempersingkatnya, Bang. Bukan analisnya, area, Land Development Area. Oke. Nah itu dia, LDA kan. Kemudian ada residual teknik penyisaan tanah. Ini menurut
appraisal institut hanya untuk tanah-tanah yang komersil. Nah, kita sependapat nggak bahwasanya kebun ini komersil? Itu dulu kan? Tapi ternyata banyak yang memakai LDH. Ini nanti kita diskusi sama Bang Alek. Mungkin Bang Alek yang lebih banyak pahamnya kan. Kemudian ada residual teknik-teknik penyisian. Ini kayaknya yang lebih cocok. Tapi ada juga penyisaan tanah ini di teori-teori ya, di teori buku hanya untuk ruko, bangunan apabila diketahui nilai bangunannya. Terus ada sisa tanah, misalnya ruko panjang 4 kali 30, standarnya kan 4 kali 16, kan ada sisa tanah tuh. Nah, kita nilai di bangunannya ini standar banyak yang mengatakan nilai sisa tanah itu adalah nilai sisa tanah bangunan apabila bangunan itu diketahui apakah cocok ditaruh nilai penyelesaian untuk perkebunan. Nah, ini kembali ke Bang Alek nanti bagaimana menjawab. Tapi inilah dilema Bang. Itu mungkin nanti dilanjutkan. Nah, itu ya kan. Ini dilema dalam kami yang muda-muda ini di lapangan, ya tanda kutip namanya opini Bang. Ini kan bukan fakta Bang. Nilai, kita bicara kita kembali nilai ini kan bukan fakta tapi opini. Opini dari keilmuan masing-masing kawan-kawan bagaimana mengadopsinya ke sebuah apa namanya kertas kerja kan. Nah, kemudian asal dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang satu, nah, yang kedua, saya pernah ingat sekali tuh Bang. Ini menarik ini. Seharusnya ini jadi pendapat saya dan mungkin didengar oleh para petinggi-petinggi Makti. Keinginan kami yang muda-muda ini dalam, saya pernah ikut PKP 2A di tahun 2017 kalau nggak salah, berbarengan sama yang abang wawancarai Bang apa? Bang Nazri, ya. Bang Nazir di PD Riau sekarang ya. Saya seangkatan sama beliau di PKP 2A itu. Kemudian di situ ketika Pak Hamid, almarhum Pak Riza, almarhum Pak Riza Aulia bertanya sama kami tentang diskon rate. Berapa persen diskon rate yang kalian buat? Beda-beda. 14, 13, 12. Di sini Bang, bahwasanya lemahnya kita regulasi tentang penentuan diskon rate juga berbeda. Ini menarik Bang, ini bukan masalah yang sepele. Harapan kami sebagai penilai perkebunan, surveyor perkebunan adalah maunya MAPI sebagai wadah kami merujuk, buat dong penelitiannya, bahwasanya nanti kita tinggal klik di website diskon rate untuk perkebunan pertanggal sekian tag, jadi kita mengacu ke sana semua Bang. Selasi semua satu Indonesia tag ada untuk lokasi. Iya. Di mana gitu. Iya Bang, itu harapan kami, harapan besar MAPI udah 40 tahun. Masa untuk menentukan diskon ini pun kita berbeda-beda, bertakal kita. Mana sumber kau? Ini aku sumber ini, beda misalnya persentase diskon. Ini menarik Bang. Ini harus diulik dan dibuka. Nah, ya, kembali ke Bang Alek Bang. Udah banyak kan aku bercakap ini ya kan? Jadi tadi kan ada hal dalam perspektif Danu data-data dulu. Data dari mulai data produksi, data perawatan, biaya ya, ini biaya, data produksi berapa produktivitasnya, data terkait biaya perawatan. Terus ada bicara areal statement, di mana di dalam areal statement itu akan terlihat mana lahan yang in-calf dan mana lahan yang excess land. Terus terkait kepada komponen yang lain seperti penentuan harga dan buah segarnya. Dan mungkin yang paling menarik dari seluruh uraian yang disampaikan oleh Adinda kita ini adalah penyeragaman terkait kepada discount rate. Nah, walaupun di dalam SPI terkait perkebunan kelapa sawit, bagaimana menentukan diskon rate ada pembahasannya ban on investment, tapi kita nggak akan membahasnya saat ini. Begitu juga yang paling menarik adalah adanya pandangan dari penilai bagaimana menentukan nilai tanah dalam properti perkebunan. Ada yang menyampaikan berdasarkan hierarki dari pendekatan itu bisa pakai pendekatan pasar. Lalu ada benturannya, atau hambatan yang disampaikan oleh Adinda tadi terkait perspektif legalitasnya. Lalu bagaimana? Ada pendekatan income. Nah, dalam pendekatan income pun ada hal yang paling menarik.
perspektif penggunaan land development analysis sama penggunaan land residual technique. Nah, hal ini yang menjadi pembahasan kita nantinya, PR bagi kita untuk mengelaborasi sejauh mana penggunaan, bagaimana teknik penentuan nilai tanah pada properti perkebunan. Nah, harapan paling besar dari Adinda kita sebagai penilai muda adalah asosiasi mampu memberikan suatu kondisi di mana ada penentuan discount rate yang terintegrasi berdasarkan kondisi dari masing-masing wilayah, misalkan Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Aceh. Belum tentu kondisi di kondisi properti perkebunan kelapa sawit pada masing-masing provinsi sama. Nah, ini bagaimana nanti harapannya ada di asosiasi menseragamkannya, dan itu harapan penilai muda ini. Nah, Abang Da, Ruli Sari Lubis, Adinda Danu, saya pikir ini kita kunci dulu, tapi ada yang memang harus kita lanjutkan nantinya di kemudian hari untuk diskusi, yaitu terkait bagaimana menentukan nilai tanah dan bagaimana kita berbicara terhadap yang namanya discount rate. Itu saja pada diskusi kali ini. Memang dibilang kentang, kena tanggung. Supaya ada lagi Iya. kajian berikutnya. Ini memang kita sengaja kentang, karena kita ingin mengelaborasi lebih jauh lagi pada kesempatan yang lain dengan pengayaan materi yang cukup. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membawa suatu kemanfaatan bagi teman-teman penilai muda untuk melakukan penilaian perkebunan kelapa sawit. Akhirul kalam, saya ucapkan, mari sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penilai. Merdeka. Salam penilai.